Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anak, pembelajaran 1. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman alam yang berlimpah. Nah, anak-anak, keanekaragaman alam tersebut dapat berupa keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah Brazil. Posisi Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra juga sangat berpengaruh terhadap keberagaman makhluk hidup yang dimilikinya. Misalnya, banyak jenis tumbuhan dan hewan di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Asia dan Australia. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan jika keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki keunikan sendiri. Selanjutnya kita belajar tentang wawancara terhadap narasumber atau narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Nah, narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam satu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, anak-anak, narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Selanjutnya, anak-anak, kita belajar tentang melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh, pelestarian in situ adalah suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka marga satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Nah, adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya, pelestarian ex situ berupa kebun botani seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Selain pelestarian secara in situ dan ex situ, kita juga dapat melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian hewan langka. Antara lain, memberikan edukasi kepada masyarakat penting. Kelestarian binatang langka untuk tempat hidup habitatnya. Yang kedua, mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan Lembaga Pelestarian Lingkungan. Yang ketiga, membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak. Yang keempat, tidak melakukan perburuan binatang langka. Yang kelima, tidak melakukan jual beli atas binatang langka, terutama binatang hidup.
Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi lebih baik. Nah, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Nah, anak-anak, sumber daya alam hewani memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain sumber pangan. Bahan pangan yang berasal dari hewan antara lain sebagai berikut. Susu berasal dari sapi dan kambing. Selain untuk diminum, susu juga dapat diolah menu keju dan yogurt. Yang B, daging berasal dari ayam, ya. Dari ayam, sapi, kambing, dan ikan. Telur berasal dari ayam, bebek, dan burung puyuh. Nah, yang kedua, peternakan. Peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas. Hewan yang termasuk unggas adalah ayam, itik, dan burung. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat, hiasan. Yang kelima, tradisi budaya. Keenam, energi. Yang ketujuh, bahan sandang. Yang kedelapan, kesehatan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sumber daya alam hewani yang memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, anak-anak, kita belajar tentang sikap bijak memelihara hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya. Beberapa manfaat memelihara hewan adalah untuk melatih tanggung jawab. Dengan memberi hewan pemeliharaan, anak dapat belajar bertanggung jawab. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, saya ulang, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara hewan peliharaan. 1. Memberi makan yang sehat. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan. Yang ketiga, membuat kandang hewan menjadi bersih. Nah, itulah adalah cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara hewan. Selanjutnya, anak-anak, kita belajar tentang karya seni mozaik. Mozaik merupakan karya seni tempel yang mengombinasikan kepingan bahan disusun dibentuk sesuai yang diinginkan. Nah, kepingan bahan bisa berupa kepingan kertas, kulit telur, kerak, kaca, daun, batu, kayu, atau kepingan yang lainnya. Nah, kepingan ditempel pada media kertas. Selanjutnya, bentuk luar tubuh hewan dan fungsinya. Pertama, bentuk luar tubuh hewan. Yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan walaupun ada sebagian yang sama. Pertama, bentuk luar tubuh bangsa burung. Bagian utama bentuk luar tubuh burung terdiri atas kepala, badan, dan kaki. Bagian kepala bangsa burung, pada bagian kepala terdapat mata, lubang hidung, lubang telinga, dan paru. B. Bagian badan bangsa burung. Bagian tubuh burung. Yang pertama, bulu. Pada tubuh burung terdapat tubuh bulu yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Bagian kaki burung. Kaki burung berguna untuk hinggap dan berjalan. Selanjutnya, bagian-bagian utama bentuk luar tubuh sapi. Sapi mempunyai bagian tubuh khusus yaitu rambut, kelenjar mamai, dan tanduk. Bagian-bagian utama bentuk luar tubuh gajah. Tubuh gajah sangat besar.
Gajah memiliki 2 telinga yang sangat lebar. Kaki gajah sangat besar. Gajah mempunyai bagian tubuh khusus yaitu belalai dan daging. Selanjutnya anak-anak, bagian-bagian utama bentuk luar tubuh ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan tidak memiliki kaki. Ikan memiliki sirip, sisik dan ekor. Bagian-bagian utama bentuk luar tubuh ular. Ular adalah salah satu hewan reptil, tidak berkaki dan memiliki tubuh yang panjang. Bentuk luar ular yang terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang menyusun daftar pertanyaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik. 1. Menentukan topik pembicaraan. Nah, kalian harus pilih topik yang aktual, yaitu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan orang banyak. Hindari topik wawancara yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan, memilih narasumber. Pilihlah narasumber yang memiliki data atau informasi atau keahlian yang sesuai dengan wawancara. Yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W ditambah 1H, yakni what, apakah, who, siapa, where, di mana, when, kapan, we, mengapa, dan who, bagaimana. Selanjutnya, susunlah pertanyaan menggunakan kata tanya yang di atas tadi dengan dirumuskan 5W dan 1H. Yang kelima, mengurutkan pertanyaan. Pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang sulit, dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting, dan sebagainya. Oleh karena itu anak-anak, pelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 1-3 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, tugas kalian mempelajari lagi agar lebih paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.